Hai, pernah tidak kita merasa khawatir, takut ketika kita melakukan olahraga, terutama teman-teman yang usianya di atas 45 tahun? Tentu takut ya, apalagi kita mendengar banyak rekan-rekan kita yang meninggal ketika sedang bersepeda, sedang jogging, karena serangan jantung. Nah, bagaimana kita mengantisipasi supaya olahraga itu tidak mencelakakan kita? Serangan jantung atau yang sering disebut dengan infark miokard itu terjadi ketika otot jantung tidak mendapatkan cukup aliran darah. Nah, kondisi darurat medis ini membutuhkan pertolongan medis segera. Karena semakin lama mendapatkan pertolongan, akan semakin besar kerusakan pada otot jantung dan risiko kematiannya pun akan makin tinggi. Serangan jantung bisa terjadi pada siapa saja, tapi meski resikonya mungkin lebih besar pada orang-orang yang sudah berusia di atas 45 tahun, seorang perokok, atau mereka yang tidak menerapkan pola hidup sehat. Serangan jantung juga bisa menyerang orang yang sedang rajin berolahraga, termasuk atlet. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengenal daripada tujuan berolahraga. 3 tujuan olahraga: pertama, olahraga kesehatan, olahraga untuk rekreasi, dan olahraga untuk prestasi. Olahraga untuk prestasi bukan hanya olahraga yang dilakukan oleh para atlet saja, tetapi mereka yang melakukan olahraga untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya lomba lari 5 km atau balap sepeda 10 km. Itu kan mendorong kita untuk berkompetisi untuk mencapai tujuannya. Tujuan olahraga untuk prestasi, maka sebaiknya melakukan pemeriksaan ke dokter untuk mengetahui apakah kita memiliki penyakit-penyakit tertentu termasuk penyakit jantung. Yang harus diketahui adalah kondisi kesehatan sekarang ini. Jangan pernah mengatakan dulu saya waktu muda, saya sanggup lari puluhan kilometer. Hal itu akan berbeda ketika kita menginjak usia tertentu, apalagi kita memiliki pola kebiasaan hidup yang sehat termasuk merokok. Tentu saja kesehatan kita tidak sama dengan keadaan yang dulu. Usia memang nggak bisa bohong ya. Semakin bertambah usia, maka kemampuan dan kekuatan tubuh kita itu akan mengalami pengurangan. Nah, orang yang sering melakukan pemeriksaan ke dokter, biasanya itu adalah orang yang sakit. Tapi sebenarnya orang yang rajin berolahraga pun wajib untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Apalagi orang yang tujuan olahraganya adalah prestasi, di mana biasanya melakukan latihan olahraga itu melampaui batas dan kemampuan. Lah, kenapa bisa begitu? Karena kalau latihannya dilakukan secara suka-suka atau seadanya, ya enggak akan jadi juara. Enggak ada kemampuan bertanding mengalahkan lawan. Tapi semua latihan yang kita lakukan harus kita lakukan secara bertahap. Bagaimanapun, jika dalam pemeriksaan ditemukan kondisi kesehatan atau penyakit tertentu, maka penyakit atau kondisi itu harus yakin untuk bisa terkontrol dengan baik. Misalnya orang yang memiliki tekanan darah tinggi atau gula, usahakan gula dan tekanan darahnya pun terkontrol. Selain itu, teman-teman yang rajin berolahraga juga harus mengkonsumsi makanan bergizi seimbang dengan kalori yang cukup. Mungkin hanya makanan sayuran saja nggak cukup ya, tetapi komposisinya harus seimbang. Yang harus dilakukan lagi adalah lakukan olahraga sesuai dengan kemampuan dan kondisi kesehatan diri. Artinya kita jangan melakukan olahraga yang justru membahayakan jiwa. Sekarang kan ada alat ya yang kita sebut dengan jam pintar atau smartwatch, di mana jam itu mampu mendeteksi detak jantung,
saturasi oksigen maupun tekanan darah pada saat berolahraga. Sehingga membantu kita yang berolahraga untuk memonitor apakah detak jantung, saturasi atau tekanan darahnya mengalami perubahan yang membahayakan buat tubuh. Nah, kondisi itu jika memang terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, sebaiknya jangan langsung berhenti berolahraga tetapi menurunkan kecepatan. Kecuali ketika sudah menurunkan kecepatan tetapi detak jantung kita masih belum normal, sebaiknya berhenti berolahraga dan beristirahat. Itulah rekan-rekan tip dari dokter untuk rekan-rekan yang rajin berolahraga agar tidak mengalami kasus-kasus yang mengancam jiwa. Apalagi rekan-rekan yang pertama usianya di atas 45 tahun, kemudian perokok, apalagi rekan-rekan yang memiliki kebudayaan atau kebiasaan yang kurang sehat. Demikian, bye.